Suasana kebahagiaan Idul Fitri yang baru saja dirayakan seluruh umat muslim di Indonesia mendadak berubah menjadi duka bagi dunia hiburan tanah air. Beberapa figur publik yang telah lama mewarnai layar kaca dan hati masyarakat Indonesia dikabarkan meninggal dunia beberapa hari setelah Lebaran. Kepergian mereka tentu meninggalkan luka mendalam bagi keluarga, rekan sejawat dan para penggemar yang tumbuh bersama karya-karya mereka. Siapa sajakah mereka? Berikut daftarnya untuk Anda yang telah dirangkum oleh tim Bintang Top. Dunia hiburan Indonesia kembali kehilangan salah satu sosok legendarisnya. Penyanyi dan aktris senior Titiek Puspa meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 April tahun 2025 di usia 87 tahun. Kabar duka ini datang hanya beberapa hari setelah perayaan Idul Fitri yang sempat dirayakan beliau bersama keluarga dalam suasana penuh kehangatan. Pada tanggal 26 Maret 2025, Titiek Puspa dikabarkan dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami pecah pembuluh darah saat sedang berada di studio Trans TV. Kabar ini dengan cepat menyebar di kalangan media dan penggemar dan menimbulkan kekhawatiran akan kondisi kesehatannya. Setelah kejadian tersebut, Titiek Puspa menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Meskipun tidak ada informasi detail yang dirilis mengenai kondisinya selama masa perawatan, pihak keluarga dan manajemen memberikan indikasi bahwa beliau membutuhkan penanganan medis yang serius. Beberapa hari sebelum meninggal, kondisi kesehatan Titiek Puspa dilaporkan mengalami penurunan. Meskipun tidak ada pernyataan resmi mengenai detail penurunan tersebut, sumber-sumber terdekat mengindikasikan bahwa situasinya semakin mengkhawatirkan. Pada hari Kamis sore hari, berita mengenai meninggalnya Titiek Puspa dengan cepat menyebar di berbagai platform media. Ucapan belasungkawa dari berbagai kalangan mulai dari sesama artis, tokoh publik hingga para penggemar membanjiri media sosial. Kepergian Titiek Puspa meninggalkan duka mendalam tidak hanya bagi keluarga besar dan kerabat tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia yang tumbuh bersama karya-karyanya. Sosok yang dikenal dengan suara khas dan kepribadian hangat ini telah menjadi inspirasi lintas generasi di dunia seni dan budaya Indonesia. Di tengah suasana Hari Raya Idul Fitri yang seharusnya dipenuhi kebahagiaan dan kebersamaan, kabar duka datang dari dunia perfilman Indonesia. Aktor kawakan Reza Hetapi meninggal dunia pada hari pertama Lebaran pada hari Selasa tanggal 8 April tahun 2025 di usia 66 tahun. Sebelumnya kondisi kesehatan Reza Hetapi sempat menjadi perhatian publik. Aktor senior ini diketahui mengalami sakit dalam beberapa waktu terakhir. Menurut keterangan adik kandung Reza Hetapi, Nodisa Hetapi, kesehatan sang kakak menurun drastis selama beberapa waktu terakhir hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Untuk diketahui, Reza Hetapi menderita stroke sejak pertengahan 2023 hingga mengalami penurunan berat badan secara drastis. Penyakit stroke yang dideritanya menjadi ujian berat dalam kehidupan Reza Hetapi. Kondisinya memaksanya menjalani masa pemulihan yang cukup panjang dan membatasi aktivitasnya secara drastis. Ia harus menjalani perawatan medis yang intens dan istirahat total demi menjaga kestabilan kondisi tubuhnya. Selain stroke, Reza Hetapi juga memiliki riwayat diabetes. Kepergian Reza Hetapi menjadi pukulan berat bagi keluarga, kerabat dan para penggemar yang selama puluhan tahun mengagumi dedikasi serta kualitas aktingnya. Rudy Karamoy. Dunia musik Indonesia berduka atas berpulangnya Rudy Karamoy, vokalis band rock legendaris U-Camp pada tanggal 8 Maret tahun 2025 di usia 57 tahun. Kabar duka ini disampaikan melalui akun media sosial resmi U-Camp. Meninggalnya Rudy Karamoy mengejutkan banyak pihak termasuk penggemar dan rekan-rekan musisi. Pada malam sebelum kepergiannya, Rudy masih sempat tampil di sebuah kafe di Bandung. Seusai manggung, ia tiba-tiba jatuh dengan kondisi mulut berbusa. Rekan-rekannya segera membawanya ke rumah sakit Cibabat Cimahi namun nyawanya tidak tertolong. Penyebab pasti kematiannya masih belum sepenuhnya jelas. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Rudy memiliki riwayat penyakit paru-paru yang sebelumnya telah dinyatakan sembuh. Hal ini memicu spekulasi bahwa kondisi kesehatannya mungkin telah kembali memburuk. Selain aktif di dunia musik, Rudy juga terlibat dalam proyek Maharia yang bertujuan memotivasi generasi muda agar lebih mencintai tanah air. Proyek ini menjadi salah satu kontribusi terakhirnya sebelum meninggal dunia. Subarka Hadisarjana. Dunia seni Indonesia berduka atas berpulangnya Subarka Hadisarjana,
aktor dan seniman serbabisa pada Selasa tanggal 11 Maret tahun 2025 di usia 66 tahun. Pria yang akrab disapa Barkah dikenal sebagai seniman teater multitalenta. Sejak 1960-an, ia telah terlibat di teater populer lalu teater koma sepanjang hayatnya. Sepanjang kariernya, Subarkah meraih berbagai penghargaan termasuk gelar musik humor di Taman Ismail Marzuki pada 1979 dan juara lomba karakter make up nasional pada 1981. Subarkah Hadi Sarjana mengembuskan napas terakhir setelah berjuang melawan kanker selama 3 tahun. Putranya Danan mengungkapkan bahwa ayahnya sempat menjalani perawatan intensif sebelum akhirnya berpulang. Dunia musik Indonesia berduka atas berpulangnya Emilia Contessa, penyanyi legendaris yang dikenal dengan suara emas dan pesona panggungnya. Emilia menghembuskan napas terakhir pada Senin tanggal 27 Januari tahun 2025 pada usia 67 tahun. Sebelum meninggal, Emilia diketahui memiliki riwayat penyakit diabetes dan hipertensi. Pada hari kepergiannya, kadar gula darahnya dilaporkan mencapai 500 yang kemudian memicu serangan jantung dan menyebabkan edema paru akut. Kepergian Emilia Contessa meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga, sahabat dan para penggemarnya. Warisan karyanya dalam dunia musik Indonesia akan selalu dikenang dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Ari Jamasari. Kabar duka menyelimuti dunia hiburan Indonesia. Ari Jamasari, aktor yang dikenal luas melalui perannya sebagai Kang Gobang dalam sinetron Preman Pensiun, meninggal dunia pada Jumat tanggal 7 Februari tahun 2025 sekitar pukul 02 waktu Indonesia bagian Barat. Kepergian Ari yang mendadak mengejutkan banyak pihak terutama rekan-rekan sesama pemain dan kru produksi. Sutradara Aris Nugraha mengungkapkan bahwa Ari wafat di tengah proses produksi Preman Pensiun 9 yang sedang berlangsung. Rekan sesama pemain Andra Manihot yang memerankan Dik-Dik menyampaikan bahwa sebelum meninggal, Ari sempat mengalami muntah-muntah. Meskipun belum ada keterangan medis resmi mengenai penyebab kematiannya, dugaan sementara mengarah pada angin duduk atau angina pectoris. Nurul Qomar. Pelawak senior Nurul Qomar yang akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang. Sebelum menghadap Sang Ilahi, Qomar telah lama berjuang melawan kanker usus besar yang didiagnosis pada tahun 2021 lalu. Setelah menjalani serangkaian kemoterapi, kondisinya sempat membaik dan dinyatakan sembuh pada tahun 2022. Namun pada akhir 2023, penyakit tersebut kambuh dan kesehatannya terus menurun hingga akhirnya beliau berpulang ke rahmatullah. Mat Solar memulai kariernya sebagai komedian dan pembawa acara radio. Ia dikenal lewat gaya komedi khas Betawi yang kocak dan membumi. Namun puncak popularitasnya terjadi pada awal 2000-an saat ia memerankan Bajuri dalam sinetron Bajai Bajuri. Karakter Bajuri yang diperankannya sopir bajai yang lugu, sabar namun penuh cinta pada istrinya Oneng yang diperankan oleh Rieke Diah Pitaloka menjadi ikon yang sangat melekat di hati penonton Indonesia. Kemistrinya dengan Rieke Diah Pitaloka menjadi salah satu pasangan legendaris dalam sinetron komedi Tanah Air. Namun pada tahun 2017, Mat Solar mengalami stroke yang membuatnya harus rehat total dari dunia hiburan. Sejak saat itu, ia menjalani pengobatan intensif dan kesehatannya terus menurun. Selama sakit, ia lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga terutama istrinya Happy Farida yang selalu setia mendampinginya. Pada tahun-tahun terakhir, ia juga sempat mengalami infeksi paru-paru yang memperburuk kondisinya. Pada tanggal 17 Maret tahun 2025, ia mengembuskan napas terakhir dengan damai di bulan suci Ramadan.